Monggo ini Pak Kukuh mana? Pak Kukuh Mas belum join. Koko, dukun ibu, atau saya dereng bu. Oh, belum. Ya, langsung diganti aja Pak. Mungkin Oke. Bapak Muhammad Fakih monggo dipimpin pelaporan. Ya lebih amannya tapi ya monggo nek mau konsultasi di rumah gitu ya. Nah, kayak saya monggo masih mute. Monggo Pak Fakih. Izin Mas Afan, untuk templatenya di grup ada ya, template pelaporan. Di tempat duduk, duduk siap, gerak, lapor, peserta Latsar golongan 3, angkatan 3 siap menerima pembelajaran. Laporan selesai. Oke, siap. Disampaikan. Nggih. Oke. Mulai ya Semuanya, Pak. ji Pak, Bu. Untuk seluruhnya duduk siap. Ya, lapor eh, Pak Serta Latsar CPNS Angkatan 3 tahun 2025 siap untuk menerima materi. Laporan selesai. monggo Bu Aminah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menjawab laporan Oh itu ya, tadi. nggih. Oke, siap. Siap Laporan laksanakan nggih Bu. ya, Ulangi ya siap. Pak Kukuh Laporan ya. diterima dan kita Nggih, laksanakan. Terima nggih. kasih. Diulangi ya Bu. Oke, Nggih, nanti langsung laksanakan atau maklum baru nggih. pertama masuk Nggih, kelas. saya lupa Bu. Nggih, maaf Bu ya. Siapa ya? Monggo Pak Kukuh ya. Iya, kayak Nanti kalau salah mana pas lagi ini lah. disampaikan sejumlah peserta ya yang baru masuk berarti Dia atau macam 41 dikurangi 2 berarti berapa Pak? 30 berapa? 39. 39. Oke. Nggih Pak, yuk mulai yuk. Semuanya duduk siap. Gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan 3 sejumlah 39 orang siap untuk menerima materi. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Lanjutkan. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Dilanjutkan dengan Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan basmalah dan doa kafaratul maut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik, terima kasih kepada yang bertugas untuk pagi hari ini. Selanjutnya nanti silahkan ditata kembali untuk tugas di sinkronus di kemudian hari. Oke, baik, untuk pagi hari ini kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mohon untuk yang kelompok 2 dan 4 untuk tidak beranjak dulu ya. Kami perkenalkan dulu nanti baru bisa keluar ya. Untuk materi pagi hari ini kita sudah masuk di agenda 2.
yaitu nilai-nilai sikap dasar PNS yang akan disampaikan oleh Ibu pengajar dan Bapak pengajar yang sudah hadir di ruang Zoom kita. Dan sebelum kami perkenalkan, semuanya Bapak Ibu sehat nggih, Bu Aminah sehat nggih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat demi Nggih, demi ya Bu, adik-adik semua. demi teman-teman. Oke, nggih. Alhamdulillah. Nggih Bu, untuk pagi hari ini mohon maaf kami sampaikan ada perubahan jadwal yang kelompok 1 dan kelompok 1 tetap jam 8, yang untuk kelompok 3 kami majukan karena ternyata Bu Aminah ada waktu tidak mengajar yang lain jadi dimajukan. Jadi sebisa mungkin peserta apabila ada perubahan jadwal harus siap walaupun tidak siap nggih. Pokoknya seperti itu. Kemudian nanti sudah kami share semalam terkait dengan jadwal yang di jam kedua, jam 9.30 ada materi core values dari Pak Kepala Badan Kementerian Agama yang akan disampaikan nanti mundur tidak sesuai jadwal yaitu jam 10. Jadi insya Allah tidak merubah jadwal selanjutnya yang nanti di kelompok 3 dan kelompok 2 4. dan 4 nggih. Iya. Kelompok 2 dan 4 tetap masuk di jam 12.45 atau jam 1 kurang seperempat. Jadi sudah pada kundur Jumatan nggih Bapak-bapak insya Allah ya. Sudah makan siang, sudah kundur Jumatan. Nggih. Baik Bu, karena mengingat waktu sebelumnya Bapak Ibu kami perkenalkan dulu yang untuk kelompok 1 dan kelompok 3 Ibu pengajar beliau adalah Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA. Perkenalan singkat, beliau lahir di Minggir Sleman tanggal 13 September 1969. Jabatan beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di kantor Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pangkat dan golongan pembina utama Madya 4D. Kemudian perkenalan singkat ya Bu, nanti dilanjutkan Bu Aminah sendiri. Kemudian yang kedua, kepada Bapak pengajar, beliau adalah Bapak Dr. Haji Mutadi SPD MID. Beliau lahir di Demak tanggal 9 Oktober 1968. Pangkat dan golongan beliau pembina utama muda 4C, jabatan beliau Widya Iswara Ahli Madya di kantor Balai Diklat Keagamaan Semarang. Demikian perkenalan singkat, nanti waktu kita sampaikan sampai dengan jam 9.30, karena ini sudah mundur sedikit Bu, monggo disilahkan diatur sendiri dengan peserta. Demikian info sementara yang kami berikan dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 bisa langsung masuk break ya Bu, langsung break room ya Bu. Sudah Nggih. kami persiapkan. Nggih. Monggo Nggih. Bapak Ibu, berikutnya sudah kelihatan yang masuk kelompok, yang untuk kelompok 2 dan 4 monggo disilahkan keluar dulu, nanti kita masuk jam 10 ya. Jam 10 masuk lagi dengan alamat Zoom yang sudah kami sematkan di grup ya. Disilahkan, monggo. Yang breakout kelompok 1 dan kelompok 3 sudah kelihatan nggih? Sudah bisa masuk? Ibu maaf, mohon izin bertanya. Oke, monggo Nanti Mbak. yang kelompok 2 dan 4, link Zoom-nya sama ini nggak, Bu? Kalau link yang kelas kita sama Mbak, tapi yang jam 10 yang Oh berbeda. iya, Yang iya, jam itu 10 beda. ya nanti dibaca Ya. lagi di grup. Ya Yang udah, jam 10 paham Bu ya. beda. Terima kasih. Oke. Saya masuk ke kelompok 3 ya sayang. Oke, monggo Bu, ya. Nggih. Mbak Ulfah, saya Iya masuk Pak, ke ya kelompok Allah. Satu. Kelompok tadi. 1 Tadi Pak. 1. Lah Masuk Bu di Aminah kangen loh Pak. join Ya, join break room ya. ya, kelompok 1 ya Pak, jangan salah Tak masuk Ibu goyane. Aminah. Nggih. Ya, nanti rame mah kalau itu keliru ya. Kelompok 1 ya, betul ya. Bismillah. Nggih, sampai jam 9.30 ya Pak, lebih sedikit. Ya, setengah jam wae lah. Nggih. Nanti jam 10 dari kapan ya Pak?
Kelompok satu bisa masuk break karena Pak Teddy maunya masuk break room. Kelompok tiga. Sekarang kelompok satu dan tiga. Kelompok tiga bisa masuk di ruang kelompok tiga. Riano masuk di room satu, Pak. Monggo Pak Muhammad masuk di room tiga. Sudah ketemu di bawah. Break out kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada di bawah ada lainnya. Kalau bahasa Inggris more ya. Bu Ani masih record kan? Masih, Pak. Oh, oke, sip. Mas Alvin dalam garang melebut Mas Alvin. Oke, udah.
Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di agenda kedua ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Dan yang untuk beragama selain Islam, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, baik, tadi sudah, sebentar ya, ini saya tata dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ulfah ya, bahwa ya sedikit tentang saya. Nama saya Pak Mutadi ya, dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dan nanti moga-moga ini di agenda kedua bisa kenalan. Jumlahnya ada berapa ini di kelompok ini? Hanya 9 orang ya Pak. 10 Pak, satu tadi masuk keluar Pak. Oh iya, berarti kurang satu ini ya. Dia kurang setunggal Pak. Oke ya. Pak Alvin tadi masuk. Oh, udah masuk Pak Alvin. Pak Alvin, berarti coba saya cek ini jumlahnya belum masuk ya Mas. Berarti kalau 10 harusnya kan 11 ya dengan saya ya. Oke. Oke, baik. Perkenalannya singkat saja saya. Terus saya ingin kenalan satu persatu. Mulai Pak Aris Munandar, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mutadi yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Penempatan di KUA Semanu Gunung Kidul sebagai penyuluh agama Islam. Makatan Pak. Masih mute Pak jenengan. Lanjut ya, sekarang. Ini tadi Pak Aris, siapa Pak tadi namanya? Pak Aris Munandar ya. Sekarang Pak Afanudin, dan siapa yang namanya tidak terbaca semuanya. Afanudin Karanganyar apa Pak ini? Monggo Pak Afanudin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bapak Ibu dan Bapak Dr. Haji tadi. Perkenalkan, nama saya Afanudin. Saya asal dari Pemalang, penempatan di Kemenak Kabupaten Karanganyar dengan formasi guru ahli pertama, guru penjas orkes, Pak. Oh, penjas orkes ya. Oke, terima kasih. Tadi Pak. Sekarang yang belum ini, Pak Ahmad Riano dan seterusnya ya. Maaf ya, itu terpenggal bacanya. Monggo Pak Ahmad, saya persilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riano Hendri Alfala. Saya domisili di Karanganyar, Jawa Tengah. Penempatan di Kemenak Kota Magelang dengan jabatan perencana ahli pertama, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, berikutnya Ibu Ani Handayani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Handayani, asal dari Pati, dan saat ini penempatan di Kemenak Kabupaten Grobogan sebagai perencana ahli pertama. Rencana pertama. Oke, terima kasih Bu. Siapa? Ani ya, Ani Handayani. Ini Pak. Selanjutnya yang ini Ibu Dikria Afifah. Monggo Bu Dikria. Halo, Ibu Dikria. Belum ada suaranya Bu Dikria. Ada kendala apa ini Bu Dikria? Oke, saya tunggu Bu Dikria ya. Atau saya ke Pak ini dulu aja. Pak Ahmad Jinan, siapa itu ya lanjutnya? Monggo Pak.
Pak Ahmad Jinan, monggo. Tes. Ya, monggo Bu Dikriah sudah bisa Bu, monggo langsung. Ya. Baik. Ya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Mbak Adi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Zikri Afif Wijaya. Saya penempatan di Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga dengan formasi dosen asisten ahli. Gitu, Bapak. Sunan Kalijaga ya, oke. Terima kasih Bu. Kemudian Pak Ahmad Jinan belum ya tadi ya? Monggo Pak Ahmad Jinan. Halo, Pak Ahmad Jinan, suara bisa terdengar? Oke, ganti dulu Pak Ahmad Khairul. Monggo Pak Ahmad Khairul. Oke, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmadul Anam, asal Banjarnegara, unit kerja di KUA Banjarnegara sebagai penghulu ahli pertama. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Monggo langsung disambung yang belum kenalan ya. Ya, izin saya Bapak. Ya, monggo. Perkenalkan nama saya Alvin Mashkur. Oke. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Penempatan di KUA Pleret Bantul sebagai penghulu ahli pertama. Ini tuh Pak, terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Susilawati, asal dari Gapring, Sleman, Yogyakarta. Penempatan di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul di Min 8 Gunung Kidul sebagai guru kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah semuanya atau masih ada yang belum kenalan? Itu Pak Ardian juga belum loh Pak ya, Pak Ardian Putranto. Pak, belum Pak. Monggo, monggo Pak. Mohon izin perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Putranto dari Semarang, penempatan di MAN 3 Boyolali sebagai guru bahasa Inggris. Begitu Pak. Oke, thank you Pak. Pons, Danten, atau masih ada yang kurang? Ada yang belum memperkenalkan diri? Oke, baik ya. Saya anggap sudah semuanya. Nanti kalau memperkenalkan diri saya terlalu banyak, nanti cari saja di artificial intelligence yang tadi gitu, nanti udah keluar banyak itu ya. Oke, baik. Kita semuanya atau Bapak Ibu saat ini masuk di agenda 2 ya. Dan ini adalah agenda yang luar biasa ya. Karena nanti diharapkan nilai-nilai core value di berakhlak ini bisa terinstall dalam pribadi-pribadi calon PNS maupun apa P3K itu ya. Ini penting sekali karena nanti adalah building human resources for the future. Jadi membangun manusia-manusia yang akan di abad di tahun-tahun mendatang sebagai bagian orang-orang yang membackup menjalankan negara. Ini sangat sangat penting sekali ya. Jadi kita nanti akan ngomong tentang berakhlak dan semoga dari kajian-kajian ilmu ini nanti akan memberikan great impact ya, atau impact yang besar dalam Bapak Ibu semua menjalankan sebagai abdi negara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu berakhlak gitu ya. Coba Bu Ani Handayani, apa itu berakhlak? Sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, sama kurang 1 L, L-nya kurang. loyal.
Iya loyal, luar biasa ya. Kok sudah paham ya? Kok sudah bisa menghafal ya? Sedikit Ini kan mengingat, agenda 2 ya, sudah baca-baca begitu ya. baca Luar sedikit. biasa, berorientasi pada layanan, kemudian akuntabel ya, memiliki kompetensi yang luar biasa, kemudian harmonis penyelarasan, kemudian loyal dalam bekerja, kemudian A-nya apa itu? Adaptif dan kooperatif ya. Oke, luar biasa. Baik, saya akan coba membuka ya, membuka mungkin saya akan berbicara general dulu di bagian awalnya ya. Minta waktu sebentar untuk eh, membuka presentasinya. Akan coba saya share ya. Sudah tampak di layar Bapak Ibu ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, oke ya. Oke. Ini Cuma modulnya ini link yang saya tadi ada yang hilang, nggak apa-apa ya. Jadi ini akan berbicara tentang core value. Yang pertama tadi ini nanti linknya saya benahi. Ya. Tadi adalah berorientasi pada pelayanan. Ini modul-modulnya. Kemudian modul akuntabel ada. Nanti silahkan di download. Ya. Alamatnya adalah nanti bisa saya kirim ini alamatnya ya. Saya kirim ke saya share ya. Bukan share tapi ke chatnya alamatnya. Nanti sambil yang link satu akan saya benahi. Oke, terima kasih. Jadi kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ini modul besarnya ya. Kalau nanti presentasinya sih singkat saja, karena saya yakin jenengan di awal-awal ada kita melakukan kajian akademik penting mendalami ya. Jadi apa ya, know deeply, tahu secara mendalam tentang tidak hanya di permukaan saja. Makanya nanti setelah apa Zoom ini, Bapak Ibu bisa membaca memperdalam ini, nanti dikaitkan dengan apa itu rencana apa itu dan aktualisasi itu ya. Sudah membuat itu proposalnya. Apa namanya? Pak Avanuddin, rencana aktualisasi atau namanya apa sekarang itu? Halo Pak Avanuddin. Ya, Pak. Rencana RABN ya, Pak. RABN namanya. RABN. Singkatannya apa? Aktualisasi, Pak. Hah? Habituasi. Habituasi. Ini bahasanya antar latsar dulu gonta ganti itu ya.
Berarti habituasi sekarang. Berarti nanti proposalnya namanya proposal habituasi. Iya, Pak. Ya. Oh, semacam riset kecil ya. Sudah jadi proposalnya apa judulnya, Pak Afan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, masih proses ini ya. Nah, Iya. Ibu Dikria sudah atau masih proses sama? Sama Pak, masih proses. Karena kemarin baru di pertemuan sebelum didiskusikan secara bersama-sama gitu. Oh, gitu ya. Oke, makasih ya. Jadi secara mendalam dan overview-nya adalah berorientasi pelayanan itu adalah nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan memiliki sejumlah panduan perilaku. Jadi ada panduan perilaku meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini berorientasi pelayanan. Nah, moga-moga nanti Bapak Ibu setelah mengabdi atau menjadi PNS atau P3K penuh ini nanti bisa menerapkan nilai-nilai ini. Jadi kajian ini yang penting ada dampaknya. Jadi apalagi kita lihat fenomena-fenomena pegawai-pegawai di Indonesia ya sebagian masih memprihatinkan. Saya ingin nanti yang ada di Zoom ini nanti menjadi pegawai-pegawai yang luar biasa, memiliki karir yang luar biasa, memiliki kontribusi yang luar biasa. Ini ekspektasi saya ya. Jadi tidak ada sekedar pertemuan saya dengan Bapak Ibu semuanya ini menjadi sesuatu yang hanya sekedar untuk memenuhi sisi-sisi administrasi, tidak. Saya ingin ini menjadi satu karakter prinsip di mana Bapak Ibu bekerja. Ini yang most important ya, yang jauh lebih penting itu ekspektasi saya seperti itu. Semoga pertemuan saya dengan Bapak Ibu satu pertemuan yang barokah ya. Barokah itu ziyadatul khair, tapi kalau dimaknai barokah adalah meningkatnya profesionalitas pada Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Berikutnya adalah akuntabel. Nilai dasar ASN akuntabel memuat panduan perilaku sebagai berikut. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini juga penting kita install ke diri kita. Kita install ke diri kita agar perilaku kita bekerja menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini yang terpenting ya. Jadi karena sekian puluh tahun ke depan, Bapak Ibu inilah yang nanti akan menghandle atau melanjutkan estafet perjalanan negara ini. Kemudian kompeten, nilai dasar ASN harmonis, memuat panduan perilaku sebagai berikut. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini penting banget. Ya. Saya yakin tidak hanya di level Bapak Ibu semuanya yang kadang terjadi tidak harmonis ya. Kemungkinan di level tingkat negara juga pernah terjadi ketidakharmonisan. Saya pernah beberapa bulan yang lalu atau satu pemberitaan penjualan apa itu gas yang tabungnya hijau itu disebut gas apa itu dulu namanya? Ngerti Bapak? Gas yang tabungnya hijau itu ya? Apa istilahnya? Melon ya? Gas melon, Pak. Nah, melon, Melon, betul, Pak, Mas. melon. Ya, itu di tataran kementerian kan ada aturan ya, mau buat aturan bahwa gas itu tidak boleh dijual di pengecer, tapi harusnya dijualnya di pangkalan. Bahkan Bahlil mengatakan ini adalah perintah dari Pak Prabowo. Tapi apa kata Pak Prabowo? Bahwa Pak Prabowo tidak memerintahkan seperti itu. Ini adalah satu bentuk ketidakharmonisan. Nanti Bapak Ibu saya yakin di kantor itu akan menemukan bentuk ketidakharmonisan. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti bagian daripada solusi itu. Itu yang terpenting. Itu banyak terjadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian loyal. Nilai dasar ASN loyal memuat panduan perilaku sebagai berikut. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan seterusnya itu. Ya. Jangan sampai nanti digaji negara, tapi justru ini
menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 45, aneh itu. Gajinya mau menerima tapi perilakunya seakan-akan itu menentang, ngomong sesukanya sendiri. Nah, ini bagian. Nah, kalau sudah dengan terjun di dalam dunia ASN, ya memang seperti itu. Full kita mengabdi seperti itu. Kemudian apa? Adaptif. Nilai dasar ASN adaptif membuat beberapa panduan perilaku, yakni cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Ini penting. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Saya yakin di era sekarang ini, ya, era digital, kesuksesan-kesuksesan itu tidak bisa ditentukan oleh single fighter. Ya. Tidak bisa ditentukan, wah saya melakukan ini, saya bisa sukses sendiri. Tapi perlunya adanya kerjasama, networking, atau berkolaborasi dengan yang lain. Coba saya baca ini. Nilai dasar ASN kolaboratif memuat panduan perilaku sebagai berikut. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Inilah overview-nya. Overview tentang berakhlak. Ya, ini nilai-nilai berakhlak itu dicanangkan di eranya Jokowi dan saya melihat ini adalah sesuatu konsep atau framework yang bagus untuk para ASN dalam mengabdi pada negara sehingga ada satu kerangka atau kerangka bekerja yang bisa dipedomani. Oke ya. Saya akan coba ke PowerPoint dan nanti saya minta untuk membacakan. Semoga dengan kita bicara, maka akan mindset kita itu terbawa ke mindset kita. Ya. Ini share-nya saya tutup dulu ya. Oke. Atau nanti tak bukakan dulu PPT-nya. Ya, akan saya share. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya tanya biasanya kalau nanti Zoom seperti ini dilanjutkan dengan tugas-tugas ya? Ada tugas? Ya. Tugasnya masuk di BLC atau Kolabjar? Sementara di BLC Pak, Kolabjar iya. belum bisa diakses Ya Pak. nanti ya, habis presentasi ini saya tak masuk ke BLC-nya ya mungkin ya. Oke. Berarti ini angkatan berapa istilahnya? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 angkatan 3 Pak. Angkatan 3. Oke, nanti saya tak habis ini tak coba masuk ke sana. Baik. Ini kita mulai dari berorientasi pelayanan. Ya. Ini nanti saya sampai jam berapa, Pak? Mohon izin Pak, sampai jam 9.30 Pak. 9.30 ya, masih ada 45 menit. Oke, baik. Kita mulai, saya ambilkan poin-poinnya. Ini dia ya, berorientasi pada pelayanan. Coba Mas Aris Munandar, saya dibacakan definisinya, Mas. Definisi berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, itu definisinya ya. Terus kemudian dibacakan Mas Ahmad Jinan, kata kuncinya, Mas. Kata kunci berorientasi pelayanan. Enggak keluar suaranya Pak Ahmad Jinan ya.
Itu masih di mute Mas Ahmad Jinan. Oke, coba Mas Ahmad Jinan, monggo. Nggak keluar suaranya. Oke, Ibu Ani Handayani. Coba dicek device-nya ya, Ibu Ani. Oh ya, Pak. Ani. Ya. Kata kuncinya, tolong bacakan kata kuncinya. Untuk kata kuncinya ada 3. Yang pertama yaitu responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Oke, saya baca-baca itu dulu ya. Kemudian kalimat afirmasi, Ibu Dikria Afifah. Kalimat afirmasinya? Ya, kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke. Ya. Kemudian kode etiknya. Siapa ini ya? Kode etiknya, silahkan Pak Ardian Putranto. Tolong dibacakan kode etiknya Pak Ardian Putranto. Kode etiknya seperti apa, Pak Ardian ini? Kode etik berorientasi layanan. Kode etik berorientasi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kita butuh kalimat afirmatif? Mbak Dwi Susilowati, kenapa kita butuh kalimat afirmatif? Ya, Pak. Kalimat afirmasi untuk penyemangat bagi diri kita sendiri. Iya, betul. Itu yang penting ya. Dan kalimat afirmatif itu perlu kita baca mungkin setiap pagi, karena itu nanti akan memiliki apa ya, direct impact ya, memiliki pengaruh langsung terhadap mindset kita itu. Ya, jadi kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu kan jadi satu prinsip itu. Ya. Coba bisa nggak berikan contoh berorientasi pelayanan yang bagus, atau ada figur atau instansi pemerintah atau instansi swasta yang memberikan berorientasi pada pelayanan yang bagus. Bentar ya. Saya minta siapa ini ya? Bu Dewi sudah, Bu Tigria sudah semua emang ya. Pak Ahmad Riano tadi sudah. Ya coba berikan Mas contoh. Pak Ahmad Riano tadi kerjaannya apa? Di kantor mana? Saya di kantor Kota Magelang, Pak. Kota Sebagai Magelang. perencana ahli pertama. Iya, coba kalau berorientasi pelayanan yang bagus, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Riano? Melakukan memenuhi tugas dengan tepat waktu, Pak. Dengan tepat waktu, lalu dengan sesuai dengan SOP yang diberikan. Ya. Lalu menjunjung tinggi nilai integritas sebagai Contoh, saya pengen ASN. contoh konkretnya ya. Kan ini namanya pelayanan, kan ada pihak-pihak yang dilayani begitu ya. Contoh apa, Mas? Contohnya kalau sebagai perencana ahli pertama, itu ada tugas-tugas bulanan seperti membuat laporan, membuat rencana kinerja tahunan, seperti itu, Pak. Ya. Yang dilayani siapa berarti itu? Sebagai di bagian Subag TU yang mengurus pegawai, Pak. Mengurus pegawai. Terus Itu. kata kuncinya apa itu? Kata kuncinya memberikan pelayanan prima demi memberikan kepuasan pada masyarakat, Pak, yang maksimal. Ya. Kata kuncinya berarti kualitas tadi ya, kepuasan Oke. itu ya. Kata kunci itu yang di sini, Mas ya. Kode etik Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu ramah ya. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tanpa henti. Ya, terima kasih ya. Dan semoga ini
tidak berhenti sebagai teks atau naskah, tapi benar-benar menjiwai dalam Bapak Ibu bekerja di berorientasi pelayanan. Kerja sesuai dengan SOP yang benar, nah, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ini berorientasi pelayanan ya. Bisa tidak membuat kalimat afirmasi yang lain selain yang tertera di slide ini, Mas Afanuddin? Bisa membuatkan kalimat afirmasi yang akan menginstall atau mempengaruhi mindset kita. Karena tanpa sebuah mindset yang benar, itu tidak akan terjadi satu perubahan. Jadi starting point-nya itu selalu diawali dari mindset kita. Oke, coba tolong buatkan kalimat afirmasi yang sejenis ini, Mas Afanuddin, yang mungkin bisa dituliskan atau di HP, di kamar, dan sebagainya. Kalimat afirmasi yang memberi supporting system atau energi bagi jenengan semuanya dalam dunia bekerja. Silakan, Mas. Baik, contoh ya Pak, mungkin gini kata-katanya. Kami berkomitmen bahwa kepentingan masyarakat di atas segalanya. Oke, thank you. Semoga You are benar-benar, welcome. iya, biar benar-benar nanti bisa mengejawantah di dunia kerja, Pak Afanuddin. Terima kasih ya. Siap Pak, Nah, siap. itu satu ekspektasi saya itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, kita lanjut slide-nya. Oke ya, tadi ya ini poin, ini yang intinya, ini nanti bisa dibaca ya. Oke, berorientasi melayani sama autor orientasi pelayanan, akuntabel sekarang. Ya, sambil yang slide intinya saja. Oke, setelah kita sedikit mengkaji naskah-naskah pemikiran, naskah-naskah akademik tentang berorientasi pelayanan. Ya. Nah, sekarang bagian yang kedua dari 7 core value of ASN itu, maka di sini adalah akuntabel ya. Saya ingin dibacakan, sebentar tak cari ke bawah, Mas Alvin Maskur. Apa definisi akuntabel itu? Silahkan dibacakan, barangkali nanti akan memberi pengaruh ke jiwa-jiwa kita. Definisi akuntabel. Baik. Definisi akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi ketika ada tanggung jawab yang diberikan, dilaksanakan secara baik. Kemudian kata kuncinya apa? Pak Ardian Putranto. Kata kunci akuntabel, integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Integritas itu apa, Pak Putranto? Halo, terputus-putus Pak Putranto. Itu profesional dengan fungsinya. Seperti itu. Bahasa yang sederhana untuk integritas apa? Pak Ahmad Khairul Anam, integritas itu apa? Baik, Monggo Pak. Pak Khairul Anam ya. Oke, Integritas integritas itu adalah sikap kita untuk melaksanakan sesuai apa yang harus dilaksanakan gitu, dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Mungkin untuk definisi sederhana adalah apa ya? Sama antara ucapan dan perbuatan, itu yang paling simpel ya. Sama antara ucapan dan perbuatan. Ini very very difficult ini ya. Tapi kita harus berupaya ke situ ya. Jadi integritas itu ya. Oke. Konsisten ya, dapat dipercaya dan transparan. Ini akuntabel. Kita sudah dapat 2 pagi hari ini, yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel. Terus kalimat afirmasinya, Bu Dewi Susilowati. Tolong dibacakan kalimat afirmasinya. Kalimat afirmasi dari akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Iya, mungkin diulang-ulang ya.
kayak berzikir itu ya. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya. Nanti bisa membuat kalimat afirmasi sejenis. Kalimat afirmasi yang sejenis. Oke. Kemudian kode etik. Kode etiknya, panduan perilakunya. Dibacakan Pak Ahmad Riano. Kode etik. Baik, Pak. Kode etik dari akuntabel yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang Ya. kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke. Ya, ini kode etik. Terus kira-kira solusi apa ketika di kantor menemui orang-orang yang melanggar kode etik ini? Bu Dikria. Bagaimana sikap atau perilaku Bu Dikria ketika di kantor menemukan hal-hal yang seperti ini? Seperti apa coba? Monggo Bu Dikria. Ya, Bapak, terima kasih pertanyaannya sangat sesuai dengan peran yang sedang saya jalani saat ini gitu. Saya sendiri latar belakang pendidikannya adalah psikologi, namun Ya. saya bukan psikolog. Nah, masyarakat atau mahasiswa gitu ya sering keliru bahwa saya bisa apa ya memberikan terapi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada saya bukan psikolog. Jadi ketika saya menemukan teman-teman saya yang bukan psikolog tapi melakukan atau memberikan terapi kepada kliennya, maka saya dengan galak istilahnya seperti itu melaporkan yang bersangkutan pada tim kode etik. Dalam psikologi sendiri ada timnya sendiri begitu, Pak. Iya. Oke, ini hebat dan terlalu berani ya. Tapi tidak apa-apa. Itu memang harus begitu, Bu ya. Sukses ya, Bu ya. Oke, nanti ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Ya, jadi ini. Monggo nanti ya, diingat-ingat definisi, kemudian kata kunci, jauh lebih penting untuk menginstal ke diri kita, ke apa ya, alam bawah sadar kita adalah menggunakan kalimat-kalimat afirmasi. Oke, kemudian kode etik dipatuhi. Moga-moga nanti bisa menjadi pegawai yang hebat, bisa berkarir yang hebat, bisa bermanfaat yang hebat. Nah, itu ya. Nah, karena apalagi negara-negara itu banyak tidak bertanggung jawab ya, terutama uh, korupsi, persoalan-persoalan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik ya, dan menjadi residu di negara ini. Ya, oke. Oke, senang sekali sambil baca-baca ini sama Bapak Ibu ya. Semoga tanpa terasa menjadi apa ya pengingat bagi saya juga pengingat bagi Bapak Ibu nanti dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oke, kita sudah menjelajahi 2 dan nanti semoga 5 selesai ya. Masih ada waktu setengah jam nampaknya. Tapi nanti tolong saya diingatkan untuk tugasnya nanti di BLC angkatan berapa tadi? Angkatan 1 kelompok Angkatan 3, Pak. Oh ya, angkatan 3 kelompok 1 sambil di WA enggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, yang begini nanti silahkan diperdalam sendiri ketika membuat apa naskah proposal aktualisasi nanti ya. Jadi tidak ada di tataran akademik saja, tapi kita geser ke bawah ke tataran aktualisasi ini jauh lebih penting ya. Saya nggak tahu karena jaringan waktunya sangat pendek kalau yang zaman dulu-dulu itu sampai berkali-kali konsultasi ya nanti. Dan apakah nanti saya membimbing di sini ataukah di kelompok lain? I'm not sure ya. Nanti saya cek sama panitia itu ya. Oke. Kita lanjut ke apa ya? Tadi habis akuntabel itu adalah K ya. Itu kompetensi. Wah, ini luar biasa ya. Kita cari ini ya. Kompeten. Oke. Saya cari yang ini aja. Ya. Ini kompeten. Oke. Pak Aris Munandar, tolong dibacakan definisi kompeten itu apa?
definisi kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Di dunia kerja atau educational background yang Pak Aris Munandar jalani, ya, educational background yang Pak Aris Munandar jalani itu, apakah pernah melakukan hal dalam rangka meningkatkan kompeten atau kompetensi ini? Mohon saya diberikan contoh Pak Aris Munandar. Makasih. Saya sebagai penyuluh agama, tugas saya adalah memberikan edukasi, terutama edukasi keagamaan kepada masyarakat. Sehingga saya harus terus belajar, khususnya ilmu-ilmu agama. Bisa lewat YouTube dari channel-channel pondok pesantren kiai-kiai yang membagikan kajian mereka. Oke, thank you. Ya, inovasinya sudah punya YouTube untuk berdakwah atau memberi pencerahan pada umat? Sudah ada, tapi belum ada kontennya, Pak. Belum ada kontennya. Segera dibuat ya. Oke. Karena era digital ini saya berpesan, kalau basa Jawa kan sing waras ngalah ya. Ada pepatah itu ya. Nah, saya berpesan pada yang hadir di Zoom ini, sing waras jangan ngalah ya. Harus menyajikan konten-konten yang positif, meneduhkan, ya, meningkatkan beragama. Sekali lagi, yang waras silahkan banyak mengisi ruang-ruang publik, ya, agar memberi pencerahan, ketenangan, mereduksi hoak dan sebagainya. Oke, thank you, Pak Aris Munandar. Oke, Pak Ahmad Khairul Anam. Wah, bolak-balik seorang ini tidak apa-apa. Belum jenengan yang baca semuanya mewakili tidak apa-apa. Kata kunci, Pak. Kata kunci kompeten itu apa? Monggo dibacakan. Kata kunci kompeten terdiri dari kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya, Pak. Apa learning agility itu apa ya? Learningnya saya tahu. Agility apa? Mana tadi English teacher-nya tadi? Agility itu apa? Siapa yang guru bahasa Inggris tadi? Saya, Pak. Ya, apa agility itu apa? Agility itu. Keuletan, Pak. Apa? Keuletan ya. Ini baru Mas Keuletan, bagi ya. saya. Oke, ya. Saya belajar Inggris ya, jadi saya di S2-nya ngambil di Melbourne Mas itu ya. Jadi tapi kata agility-nya ternyata ada yang lewat untuk saya. Tapi ya itulah, tidak ada orang yang pintar penuh, itu tidak ada ya. Itu ya. Oh, keuletan ya. Learning agility, keuletan dalam belajar luar biasa. Nah, ini ya. Kemudian ahli di bidangnya. Oke. Ya. Next, kalimat afirmasi. Saya tak cari namanya yang bawah sebentar, Pak. Dewi Susilowati. Kalimat afirmasinya untuk kompeten seperti apa? Nyuwun tolong dibacakan, Bu. Kalimat afirmasi dari kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, apalagi? Bisa nggak membuat kalimat yang setipe ini untuk diinstal ke diri kita? Kalimat afirmasi itu diinstal agar membangun mindset ya. Apa buatkan coba? Kalimat afirmasi untuk kompeten. Sebagai guru akan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Guru apa, Bu Jirin? Guru kelas. Guru kelas ya, MI ya? MI. Alumni mana itu? UNJ saya, Pak. UNJ ya. Oke. Universitas Negeri Yogyakarta. Bidangnya apa? Pendidikan IPA. Pendidikan IPA. Ya, oke. Tapi nanti jadi guru kelas ya. Guru kelas itu kan seluruh subjek mata harus bisa. Kalau Bu Dikria tadi, yang Bu dosen tadi, lulusan mana Bu? Mana Bu Dikria ini? Kalau S1 saya di UIN Kalijaga itu sendiri, Bapak. Jadi saya pulang ke rumah. Kemudian kalau S2-nya saya ambil Magister Psikologi di Universitas Gadjah Mada dan minatan psikologi klinis. Ya, semoga ijazahnya asli ya, Bu. Oh, asli, Pak. Saya berani menunjukkan. Tidak terjadi perdebatan ya. Negara-negara lain sudah membangun bagaimana nuklir ya. Kita masih masih apa? ijazah. Ribut di ijazah. Betul. It's not enough good, I think ya. Iya, betul sekali. Oke.
Lanjut tadi ya, kompeten sudah ya. Oke, mana kompeten tadi? Oke, sebentar. Kok geser nih tadi? Ya. Kode etik belum dibaca ya? Oke, saya cari siapa ini ya. Bentar, kode etik. Pak Afanudin. Silahkan Pak Afanudin. Dibacakan kode etik. Baik, Pak. Ya, kode etik meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu Iya, orang lain belajar, oke. kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke. Sudah punya platform ke depan ya. Saya harus belajar apa sudah punya ya. Sampun, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Ya, saya selalu belajar ini. Kalau saya selalu bisa belajar memang tadi ya masuk learning agility itu ya. Kadang sampai ditegur istri saya itu ya. Karena jam 7 pagi sampai adzan asar itu masih belajar dan hobi saya itu di coding gitu ya. Di coding itu ya. Ah, itu ilmu lauh mahfuz yang mengejawantah di bumi kan gitu itu. Aku senang ini, senang dengan learning agility. Semoga nanti yang ada di Zoom ini nanti tidak melupakan learning agility selama hidupnya itu. Learning agility. Ya. Namun sekarang uh, hobi saya coding itu sudah agak ringan karena ada kehadiran artificial intelligence. Bisa saya serahkan ke situ. Dan alhamdulillah negara sekarang sudah ada pelajaran nanti apa coding ya. Karena sekian tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun, saya mengatakan Indonesia nggak akan pernah maju ya. Ketika di Indonesia nggak ada pelajaran coding. Nah ini mencermati kehidupan ya, mencermati pendidikan. Bahkan di era dulu itu pernah ada pelajaran TIK dihapus oleh negara. Sementara negara lain gencar-gencarnya mengembangkan TIK. Ini ada, saya nggak tahu apakah ini level global conspiration atau kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kemajuan di tingkat dunia. Saya nggak paham itu ya. Ya, jadi no fucking idea, tidak ada gagasan itu, tapi cuma terjadi fenomena yang aneh. Moga-moga nanti kalau Bapak Ibu yang ada di sini mengendalikan kebijakan, tolong berpikir yang bagus dan kebijakan ini benar-benar yang pro kemajuan dan berani berpikir komparasi dengan tingkat dunia, masuk ke level atasnya berkompetisinya itu penting banget. Ya. Nah, kompeten jauh lebih penting. Nanti yang S1 kuliah lagi di S2, S2 nanti ke S3 dan sebagainya ya itu nanti ya. Oke ya, jadi terus belajar sendiri autodidak. Saya yakin itu ya. Tidak hanya sekedar how to get money. Apa artinya itu? Tidak hanya sekedar apa? Mencari uang itu tidak sulit sih nah, seperti itu ya. Tidak hanya itu, tapi ada value added itu, ada nilai yang ditambahkan dalam setiap pribadi yang ada di Zoom ini, harapan saya. Oke, baru kompeten. Kompeten itu nomor 3. Berarti masih ada 4 lagi. Oke, saya sesuaikan waktunya. Nanti dibaca ini. Ini apa ini? Kompeten masih. Nanti saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan slide yang lainnya. Ya mungkin nanti sampai 6 yang terakhir itu kolaboratif. Mungkin belum prepare well saya. Oke. Coba beri waktu pada saya untuk membuka slide berikutnya. Oke, next. Ya, oke, akan coba saya share. Share. Yang kedua. Sudah ada di layar Bapak Ibu? Untuk Sudah, Pak, sudah terlihat, Pak. ya kita jelajahi dulu semuanya ya. Sinkronus yang kedua, tapi saya semuanya dulu ya. Oke. Nah, ini dia harmonis. Ini penting ya. Ini jauh lebih penting ya.
apapun sebuah peradaban, sehebat apapun peradaban, sehebat sekaya apapun peradaban, semakmur apapun peradaban, tanpa harmonis, ini akan menjadi guncang ya. Nah, kalau kita melihat apa itu geospasial global itu ya. Jadi kenapa Iran bisa begitu hebatnya? Itu karena ini harmonis ya. Jadi ada satu kesatuan dari atas sampai ke bawah ya. Andai kata Indonesia itu misalkan menyerang luar negeri, Indonesia nanti akan demo, ributnya bukan main itu. Karena kurang harmonisnya mungkin, karena juga fraksi-fraksi di negara kita banyak, kemudian ragam suku, ragam ras, ragam agama banyak itu ya. Nah, semoga itu nanti di negara kita tetap harmonis ya, harmonis, tidak menimbulkan friksi. Guyon saya itu begini ya, guyon saya begini. Misalkan, apakah Indonesia nanti berani berperang di tingkat internasional seperti kayak Israel, kayak Iran, Houthi, Yaman dan sebagainya ya? Apakah Indonesia perlu dibom atau tidak? Itu kalau jawaban saya sederhana. Ya. Indonesia nggak perlu dibom. Indonesia diadu domba saja sudah berantakan itu kelihatannya. Ya. Jadi nggak butuh biaya yang mahal untuk mengguncangkan Indonesia. Ya. Yang menjadi perekat pencipta harmonis adalah generasi Bapak Ibu semua, generasi saya, generasi sebelumnya. Ini menciptakan harmonis itu. Sehebat apapun sebuah keluarga, tidak harmonis, ya tidak hebat itu. Banyak konflik, banyak masalah, dan sebagainya. Ini harmonis adalah rasa-rasanya kayak ini ya, kayak pembungkus sebuah peradaban harmonis itu. Kayak pembungkus sebuah peradaban, kayak pembungkus sebuah keluarga, dan sebagainya. Oke. Saya minta Bapak Ibu untuk membacakan tentang definisi harmonis. Bu Dewi Susilowati. Apa itu harmonis gitu ya. Monggo. Definisi harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Iya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini juga sesuatu yang sulit ya. Ketika ada orang berbeda dengan diri kita saja, sering kita klaim itu. Oh, itu nggak bagus dan sebagainya. Itu kebiasaan ya. Jadi kebiasaan ketika orang berbeda dengan diri kita kemudian klaim. Jadi kalau saya mengikuti pembelajaran apapun, saya harus mengkosongkan pola pikir saya agar saya tidak melakukan prejudice. Jadi ini nggak bagus, ini wah masih pintar saya, itu selalu saya hilangkan. Jadi kalau nanti itu nggak saya hilangkan dari mindset saya nggak terjadi improve tentang pengetahuan baru atau new knowledge atau insight ke dalam diri saya. Ini yang penting ya. Makanya saling peduli dan menghargai perbedaan ini penting di kantor, walaupun tidak semua orang atau terdapat problem-problem yang muncul ya sering seperti itu. Kemudian kata kuncinya ya, saya ingin kata kunci yang membacakan Pak Avanuddin, Pak. Baik, kata kunci pada ini ya ASN harmonis. Pada core value ya, nilai utama ASN harmonis itu ya. Harmonis adalah peduli, caring, perbedaan, diversity, dan perbedaan selaras. Ya. Dan selaras. Iya, ini caring, peduli, cares to each other ya, peduli dengan orang-orang lain ini penting. Iya. Saya minta Pak Tar, saya minta pada Pak Ardian. Ketika Pak Ardian bekerja pada koridor peduli, sudah peduli kepada orang lain, tapi orang lain justru tidak peduli pada Pak Ardian. Terus apa yang Pak Ardian ingin lakukan terhadap hal tersebut? Jadi Bapak, kalau kita sudah peduli sedangkan orang lain tidak peduli, kita pedulikan diri sendiri saja, karena kita perlu profesionalisme dan integritas selama menjalankan profesi kita sesuai tupoksi. Jadi kita menjalankan secara profesional. Oke ya. Pak Ardian ini mic-nya putus-putus Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah.
Nggih, Pak, tahu ya. ngapunten ini sinyalnya. Mungkin sinyalnya ya Pak ya. Enggak Nggih, apa-apa, Pak, enggak apa-apa. ngapunten dari tadi Ya, keluar masuk terus Zoom-nya. ya semoga ini nanti bisa setidaknya ada nilai yang sudah bisa kita install ke diri kita dalam bekerja ya. Oke Pak Alvin Baik, Pak. Maskur ya. Jadi ketika Anda sudah peduli terhadap pekerjaan, melayani orang, tapi justru orang yang jenengan peduli itu enggak puas gitu ya, enggak suka, itu terus apa yang Pak Alvin lakukan? Ya, yang pertama kita bekerja dengan profesional. Terus selanjutnya kita memperbaiki diri tanpa henti. Oke, ya. Ya, enggak ada apa-apa ya. Jadi itu ya, bagus lah ya. Itu biasanya kan ada namanya apa ya, kayak spin. Spin itu dipelintir, diubah. Jadi sebenarnya antara reality sama hoax-nya itu reality tertindih oleh hoax gitu ya. Kira-kira ikhlas atau bagaimana atau memberi konfirmasi Pak Alvin? Ya, tentunya kalau misalkan kita diberitakan yang tidak benar itu harus konfirmasi, Bapak. Iya, oke. Thank you ya. Kemudian Pak Ahmad Khairul Anam, tolong saya dibacakan kalimat afirmasi, sekaligus tolong buatkan kalimat afirmasi sejenis yang mensupport eksistensi harmonis dalam dunia kerja. Monggo, Baik, Pak. Bapak. Kalimat afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk contoh kalimat afirmasi, saya akan selalu peduli dengan orang lain, khususnya di lingkungan kerja, sehingga terciptanya harmonisasi di lingkungan kerja. Begitu, Pak. Oke, semoga dengan ikhlas, Pak ya. Oke, ya ini. Sekali lagi pertemuan kita ini tidak hanya sekedar mengkaji sekaligus menginstall, merubah mindset kita. Itu yang jauh lebih penting ya, merubah mindset kita. Oke ya. Kemudian kode etiknya di dalam bekerja yang menjalankan core value ASN harmonis. Saya ingin siapa ini ya? Pak Aris Munantir sudah sering ya. Dikria sering, Pak Alvin sudah, Pak Ahmad Khairul memang sudah. Oke, saya ingin Bu Dikria lagi. Tolong dibacakan Bu, kode etik terkait core value ASN harmonis. Monggo. Kode etik core value harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja. Ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ah, ini dia penting banget ya. Jadi misalkan ada mahasiswa yang miskin, Ibu Dikria juga harus care terhadap mahasiswa itu. Misalkan di dunia di dunia pernikahan, misalkan ada yang tidak punya biaya untuk melakukan pernikahan, maka tadi ada yang di KUA ya tadi ya. Ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kata-kata yang digunakan standar saja. Kalau ada orang yang tampak miskin, jangan dipandang sebelah mata. Nah, seperti itu. Layani sesuai standar saja, biar tidak menimbulkan persoalan, konflik, dan sebagainya. Terutama banyak yang terjadi itu kan persoalan-persoalan yang di rumah sakit itu ya. Jadi orang miskin, diterlantarkan, dan sebagainya. Ini yang Oke. Ya, masih ada sekitar berapa ini? 15 menit lagi. Ini saya jelajahi dulu semuanya. Ya, nanti loyal. Oke, kita cari loyal. Oke, nanti bisa diulang-ulang di belakang ya. Tapi yang penting ada 6 dulu akan saya tayangkan ini ya. Loyal. Silakan Pak Aris Munandar dibacakan definisi loyal. Definisi loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Pak Ahmad Jinan, tolong dibacakan kata kunci loyal itu apa? Iya Pak, maaf. Mohon izin apakah sudah terdengar? Sudah Mas, sudah Mas. Suara saya? Ya, siap. Berarti yang saya nih. Kata kunci dari loyal yaitu komitmen,
dedikasi, kontribusi, dan juga nasionalisme. Bisa memberi contoh konkret tentang loyal itu. Bisa Pak Ahmad Jinur. Contoh loyal konkret itu. Ya, contoh konkretnya atau figur loyal itu apa? Oh ya, misal seperti kita ketika kita dalam dunia bekerja, walaupun kita istilahnya kita sakit, ketika kita masih bisa untuk berangkat bekerja, kita tetap mementingkan pekerjaan tersebut. Oke, ya, thank you. Terima kasih. Pak Jinan ramai sekali itu ya, kayak ada orang hajatan itu ya betulnya. Kemudian kalimat afirmasi Pak Aris. Terus buatkan kalimat afirmasi jenis yang kita install untuk masuk ke mindset kita. Terima kasih Pak Aris. Kalimat afirmasi loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, kami berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kira-kira kalau Pak Aris ditempatkan di misalkan Nusa Tenggara Timur, kira-kira masih ini enggak berdedikasi kepentingan bangsa dan negara atau malah mengundurkan diri itu ya? Gimana Harus, pendapat Pak. Ase? Harus. Hebat itu. Hebat ya. Hebat ya. Oke. Dengan berbagai resiko ya. Oke. Ya. Insya Allah, Pak. Ya, terima kasih. Moga-moga menjadi ASN yang luar biasa Pak Aris ya. Ya, Amin. ya bisa berkah, bisa memimpin, bisa membangun peradaban yang jauh lebih damai, lebih baik ya. Ya, Amin. terima kasih. Oke. Saya doakan untuk semuanya di sini ya. Oke, tolong panduan perilaku atau kode etiknya terkait loyal seperti apa? Oke, Pak Ardian coba bisa suaranya masih bisa keluar lagi nggak? Kode etik Pak Ardian dibacakan. Ya Pak, terdengar Pak. Oh, bagus. Lanjut. Ya Pak, kode etik memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, terakhir menjaga rahasia jabatan dari negara. Gitu Pak. Bisa ambilkan contoh dalam kehidupan nyata ASN terkait hal ini. Contoh yang baik dan contoh yang tidak baik, Pak Ardian. Baik Pak, menjaga nama baik sesama ASN. Yang pertama itu kedisiplinan Bapak. Ketika kita bekerja, kita disiplin waktu, disiplin kerja, dan kedisiplinan seperti itu Pak. Oke. Menjaga nama baik sama ASN ya, pimpinan itu tadi. Oke. Menjaga rahasia jabatan ya, oke. Terkait dengan pegawai yang menerima gaji dari negara dan selalu tidak pro terhadap negara itu kan ada ya dari kelompok-kelompok tertentu. Gimana sikap Mas Ardian terkait dengan kode etik loyal ini? Terima kasih. Kan ada Pak sekelompok orang itu mendapat gaji dari negara tapi senantiasa menjelek-jelekan negara. Gimana pandangan Pak Ardian? Baik, tindakan seperti itu sangat tidak baik ya Pak sebagai ASN, karena kita sudah berkomitmen untuk berkontribusi dengan negara integritas sebagai seorang ASN. Karena jika seperti itu kita dilakukan integritas kita. Mohon maaf Pak, ini ramai di ruang guru. Ya, terima kasih ya. Besok jangan di ruang guru lagi ya. Kena tutup. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Ardian. Kemudian adaptif. Kembali lagi. Pak Alvin, bacakan definisi apa itu adaptif. Baik. Definisi adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Pak Alvin tadi kerja di mana, Pak Alvin Maskur? Saya di KUA Kecamatan Pleret, Bantul. Kira-kira Pak Maskur ini, Pak Alvin Maskur, harus adaptif dengan perkembangan apa?
Mungkin pernikahan online, boleh nggak pernikahan online itu? Pernikahan online itu saya kalau hukumnya belum terlalu jelas itu Pak. Tapi ada ya itu ya. Ada. Tapi jenengan harus adaptif atau pernikahan online yang harus adaptif terhadap hukum-hukum lama gitu. Kalau menurut saya yang harus adaptif. Jadi itu kan termasuk perkembangan teknologi modern. Itu fikihnya fikih apa? Kontemporer begitu. Fikih kontemporer. Gitu ya. Ya. Terus pernikahan di bawah umur itu boleh gitu ya. Ya, tetapi harus dengan persetujuan orang tua. Orang tua ya itu ya. Oke. Bagus mana enggak pernikahan di bawah umur dengan tidak itu? Kalau sebenarnya baiknya Pak, kalau sudah sesuai undang-undang, yaitu Gitu sudah ya. matang Aman secara ya. fisik dan Ya, mental. jawabannya jadi kan aman. Kalau kasus Chef Puji dulu itu orangnya kan masih di makmur, ya toh? Itu kan di bawah umur dulu kasus Chef Puji yang pernah ramai di Indonesia itu kan. Oke. Nah, terus dibacakan Bu Dewi tentang kata kunci. Kata kunci dari core value of ASN adaptif. Monggo. Kata kunci dari adaptif yang pertama inovasi, kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga proaktif. Oke, Bu Dewi kerja di mana tadi? Di Min 8 Assalamualaikum warahmatullahi Min 8 ya, oke. Itu rame banget ya juga ya. Ya sudah ada apa-apa tutup dulu ya. Nanti daripada tak buka rame banget ya. Ini kok pada rame-rame ya di tempat-tempatnya itu ya. Banyak hajatan di Indonesia nih katanya. Ya. Inovasi itu pengennya masih diskusi dengan Bu Dewi lah saya. Inovasinya mau seperti apa ke depan gitu ya. Tapi cuma kalau rame jangan dulu lah ya. Nanti temannya apa terganggu itu. Oke. Berikutnya adalah Pak Ahmad Riano. Pak, adaptif inovasi terkait dengan pekerjaan Pak Ahmad Riano itu inovasinya apa, Pak? Baik, Pak. Untuk adaptif kaitan dengan pekerjaan. Inovasi ya. Fokus di inovasi, gitu. Oh ya. Di kata kunci inovasi itu dengan memberikan inovasi, Pak. Jadi dengan belajar hal-hal yang baru. Pak Riano di dunia kerjanya apa? Saya sebagai perencana pertama, Pak, di TU, di Kasubag TU Kemenak, Pak. Ya, nanti inovasinya ya tergantung ya pada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negara seperti itu ya, Pak ya. Iya, Pak. Saya belajar hal-hal baru. Jadi misalkan ada kebijakan baru gitu, nanti saya belajar hal-hal baru dan yang bisa memudahkan pekerjaan seperti itu, seperti teknologi dan digitalisasi seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Semoga sukses dalam dunia kerjanya ya, Pak Ahmad Riano. Oke. Amin, Pak. Kemudian Bu Ani Handayani, tolong dibacakan kalimat afirmasinya. Afirmasi saya harus adaptif itu ya. Monggo. Baik, kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, Bu Ani kerjaannya di mana tadi? Di Kemenak Gerobokan, Pak. Bidang apa? Perencana ahli pertama. Oh iya, berarti sama dengan Pak Ahmad Triano ya. Inovasinya masih bergantung pada aplikasi pemerintah. Aplikasi yang diciptakan negara itu. Oke, selamat bekerja ya. Oke. Bagus. Selanjutnya Pak Khairul Anam, tolong dibacakan kode etik ketika orang melakukan core value of ASN adaptif. Monggo. Oke. Kode etik dari core value adaptif, pertama ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Pak Riano, Pak siapa tadi? Pak Ahmad Khairul Anam kerja di mana? Kerja di KUA Banjarnegara, Pak. KUA Banjarnegara, oke. Ada nggak rencana inovasi apa sih dirubah? Apa biaya pernikahan lebih rendah atau biaya pernikahan langsung ditransfer ke negara? Sudah ya itu ya? Atau apa? Tolong saya dijelaskan seandainya Pak siapa tadi nanti? Pak Khairul Anam. Khairul Anam, oke. Ya, inovasi apa Pak? Di KUA yang menyebabkan KUA punya marwah yang lebih hebat gitu. Monggo. Baik, Pak. Sebenarnya inovasi ada, Pak. Cuma masih dalam tahap
diaplikasikan. Seperti kan Enggak, saya saya pengen mengetahui pola pikir yang saat ini pengen diusung gitu loh ya. Terima kasih. Oke. Kebetulan kan saya sebagai penghulu ya Pak, terus di KUA Bencana Negara itu ada 4 penghulu. Nah, ketika akan menuju sebagai yang senior ya, penghulu senior yang sudah menikahkan di luar kantor itu sebenarnya kan kalau ke lokasi itu harus manual mencari lokasi di map dulu kalau tidak tahu. Ya. Nah, selanjutnya akan direncanakan itu di pengumuman nikah itu dikasih sama lokasi Google-nya. Jadi ketika penghulu mau ke lokasi akad tidak tanya terlebih dahulu ke petugas operator, tapi langsung sudah tahu di situ ada lokasinya yang tertera melalui tautan begitu Pak. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi begitu. Oke ya. Saya pikir cukup ya untuk di sini. Ya, untuk di sini saya pikir cukup, tapi bukan berarti terus belajarnya tidak cukup. Modul-modul yang sudah saya tayangkan, maaf ya, untuk modul yang berorientasi pelayanan, nampaknya linknya tadi nggak bagus. Modulnya di-download karena itu adalah buku-buku atau kitab sucinya pembelajaran ini ya, Indo. Ini kan hanya poin-poin saja. Buku itu tolong dibaca, dipahami, apalagi nanti terkait apa? Project apa? Yang jenengan buat itu nanti? Aktualisasi, Proyek aktualisasi itu nanti tolong referensi-referensi itu dibaca dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar membuat terus lulus. Ini nanti pemikiran tolong sambil ini ya, pola pikir kita selalu ditambahkan. Tidak hanya kalau belajar jangan hanya poin-poin saja. Kalau yang namanya PowerPoint kan hanya poin-poinnya. Ini sudah saya sajikan. Nanti lanjutannya yang adaptif, kemudian apa tadi? Kemudian kooperatif, akhlak ya. Nanti dibaca di buku itu semuanya. Tolong di-download bukunya, dibaca, nanti bisa sebagai reference di dalam proyek aktualisasi Bapak Ibu ya. Jangan hanya kalau belajar tolong sedetail-detailnya ya. Belajar in deep gitu ya. Belajar secara mendalam. Oke, saya pikir cukup ya karena sudah jam 9.30. Good luck untuk semuanya dan semoga Allah memberkati Bapak Ibu semuanya menjadi ASN yang bisa dibanggakan, berkontribusi dan ikhlas ya untuk mengabdi kepada negara itu. Ya, itu aja. Itu saja ekspektasi saya. Oke, saya pikir cukup. Jika ada keterbatasan dalam knowledge atau ilmu saya mohon maaf, dan jika ada tutur bahasa saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga pertemuan di zona Zoom ini menjadi satu pertemuan yang barokah, ziyadatul khair, bertambahnya profesionalitas di kalangan ASN. Terima kasih. Sekali lagi, ekspektasi saya Anda menjadi ASN yang luar biasa dan menginspirasi. Sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak tugas. Ya, tugas nanti tak berikan katanya lewat apa? BLC ya. Maaf, nanti saya belum BLC karena tadi malam sampai jam 12 saya masih aktivitas juga ya. Ini nanti saya sebelum Jumatan saya akan coba masuk BLC karena maaf tak informasikan sekaligus laptop saya listriknya tidak bisa masuk ke proses jadi nggak hidup. Ini sama memakai laptop istri saya ya. Jadi saya coba nanti buka BLC dari laptop istri saya, semoga lancar ya. Itu aja. Nonton dia. Ini panitianya Mbak Ulfa ada nggak ini? Ada Pak. Ya monggo biar ditutup. Mana? Di kontak. Halo Bu Ulfa. Tidak ada Mas kelihatannya. Bu Ulfa di ruang utama Pak. Ini kita di breakout. Ya sudah. Berarti saya boleh leave ya. Saya tinggalkan ya. Oke, terima kasih. Good luck for all ya. Oke, saya akan keluar dulu. Oke. Saya akan leave dari room ya. Terima kasih. Dan nanti atau nomor WA saya di ya Mas, ditulis nanti kalau belum ada tugas bisa WA ke saya ya itu ya. Atau nanti WA ke Mbak Ulfa saja ya. Oke. Saya akan leave dari meeting. Terima kasih.
Terima kasih. Seperti biasa, kita tidak tahu kerangka tugasnya seperti apa. Aduh, hanya bisa mengira-ngira aja. Ini pindah Zoom, Pak Ketua. Oke, ke ruang utama kali. Ruang utama apa langsung ke Zoom itu? Yang ganti ya. Ke Zoom yang Ambil link bukan, Pak? materi baru nggih. Linknya beda Materi kan, baru. Pak ya? yang jam Ya beda. Mbak Ani di stop mungkin iku rekamannya Iya. Mbak Ani. Oke.